sekarang persaingan nama herbal itu daerah kualitas nggak bagus kalah. Kalau ora goro Mas, sak umurku tak tandingi nek iso nandingi aku. Di balik tembok-tembok tua yang tersusun rapi dari bata merah, tersimpan kisah panjang peradaban dan spiritualitas masyarakat Jawa. Kampung wisata Warung Boto dan Masjid Gede Mataram, Kota Gede, bukan sekedar bangunan, melainkan saksi bisu kejayaan masa lampau. Bata merah yang digunakan bukan hanya elemen konstruksi, tapi juga warisan budaya. Dibuat dengan teknik tradisional, mengandalkan kekuatan alam dan kearifan lokal. Dalam segmen ini, kita akan menyusuri jejak sejarah bata merah sebagai bagian penting dari identitas arsitektur Mataram Islam, dan bagaimana keberadaannya terus dipertahankan hingga kini sebagai bagian dari tradisi yang hidup. Pembuatan bata merah secara tradisional dimulai dari pemilihan tanah yang tepat. Tanah yang digunakan biasanya tanah liat atau tanah merah yang memiliki tekstur lengket dan plastis agar mudah dibentuk dan memiliki daya rekat yang baik. Tanah ini diambil dari lahan tertentu. Setelah didapatkan tanah yang sesuai, dilakukan pengolahan tanah. Tanah tersebut dihancurkan hingga halus dan bebas dari kerikil atau kotoran. Selanjutnya, tanah diaduk dengan abu sekam padi. Abu sekam ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas bata, menambah porositas, dan mempercepat proses pembakaran, serta menjadikan bata lebih ringan namun tetap kuat. Campuran tanah dan abu sekam lalu diaduk secara merata, biasanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul atau diinjak-injak dengan kaki. Setelah tercampur sempurna dan memiliki tekstur yang pas, proses dilanjutkan ke tahap pencetakan. Itu pertama kan itu tanah itu dikasih air, nanti macun, cara dengan Jawa itu macun itu, terus diinjek-injek, itu nanti sampai lembut lah, sampai halus. Terus nanti ya tinggal dicetak itu, kita pakai cetak. Itu nanti cetak pagi, sore udah pagi sampai sore. Pencetakan bata dilakukan secara manual menggunakan cetakan kayu berbentuk balok persegi panjang. Campuran tanah dimasukkan ke dalam cetakan, diratakan, lalu cetakan diangkat dengan hati-hati agar bentuk bata tetap rapi. Bata-bata yang sudah dicetak diletakkan di permukaan rata. Kemudian dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari. Penjemuran dilakukan agar kadar air dalam bata berkurang drastis sebelum dibakar, sehingga bata tidak mudah retak atau pecah. Jadi kan ini dienggreng gitu loh. Dienggreng itu nanti mungkin kering itu sekitar 4-5 hari. Terus nanti dikumpulkan dulu, ditumpuk lah gitu loh. Terus ditata seperti ini. Setelah cukup kering, bata-bata disusun rapi membentuk struktur tungku pembakaran. Penyusunan ini dilakukan dengan membuat rongga di bagian tengah sebagai ruang untuk bahan bakar dan sirkulasi panas. Bata disusun bertingkat hingga menyerupai dinding tebal. Lalu, proses pembakaran dimulai. Bahan bakar utama yang digunakan adalah sekam padi.
dan dimasukkan ke dalam tungku melalui celah-celah bawah susunan bata. Sekam dibakar perlahan selama 1 hingga 3 hari, tergantung jumlah dan ukuran bata. Selama pembakaran, suhu tetap dijaga agar merata, memastikan semua bata matang sempurna dan berwarna merah kekuningan, ciri bata yang baik. Selama pembakaran, suhu dijaga agar tetap merata, memastikan semua bata matang sempurna dan berwarna merah kekuningan. Nanti dibakarnya itu pakai sekam padi sama gaji, pai gaji itu dicampur, terus pakai bahan bakar ini. Mungkin proses bakaran sekitar 2 minggu. Selama proses pembakaran berlangsung, dilakukan penambahan bahan bakar sekam padi dikarenakan sekam padi yang sebelumnya sudah ditambahkan dan terbakar, maka harus dilakukan proses penambahan sekam padi. Proses penambahan sekam padi tersebut dapat dilakukan berkali-kali hingga proses pembakaran selesai. Setelah proses pembakaran selesai dan bata cukup dingin, bata merah dikeluarkan dari tungku dan disusun rapi untuk pengiriman. Biasanya, bata disusun dalam bentuk ikatan atau susunan di atas palet untuk memudahkan pemuatan ke kendaraan. Bata yang sudah siap dikirim ke lokasi proyek atau dijual kepada pelanggan. Pemerintah pasar itu hampir nggak bisa memenuhi uang kurang. Iya, gajinya begitu sudah dipoket sama pembeli-pembeli. Ini kan segini udah habis. Sekarang itu mungkin pasar baru bagus-bagus ya gitu. Tapi kalau penjualan masalah, lancar gitu. Per 1000 itu 550. Tapi di tempat itu maksudnya nggak sampai kirim. Oh, di sini ambil sendiri itu 550. Ini jualnya mungkin sampai 750 sampai 4 harga. Biasanya ada langganan kayak bakul apa ya, kalau tengkulak lah gitu. Itu ada. Nanti ada yang itu order dadaan, orang cari dari nggak kenal ke sini cari gitu. Dari segumpal tanah yang dibentuk dengan tangan hingga menjadi bata yang mengokohkan bangunan, bata merah bukan hanya soal konstruksi, tapi juga kisah tentang ketekunan, warisan budaya, dan semangat hidup masyarakat kecil. Dalam tiap proses tersimpan nilai kerja keras, kebersamaan, dan cinta pada tradisi. Meski tantangan terus datang, bata merah tetap bertahan, membuktikan bahwa yang sederhana pun bisa jadi fondasi bagi masa depan. Mari kita jaga dan hargai setiap warisan lokal, karena di sanalah identitas dan kekuatan kita bermula. Bata merah bukan sekedar bahan bangunan, tapi cerminan jati diri bangsa.